Halo, selamat datang kembali di channel ini dan masih bersama saya di tutorial Maxon Cinema 4D. Dan kali ini kita akan membuat sebuah bentuk dadu ya. Ya, mungkin ya kelihatannya simpel tapi ada beberapa trik di sini untuk membuat si titik-titiknya ini ya. Oke, langsung aja ya, nggak usah lama-lama, kita siapkan dulu Cinema 4D-nya. Saya masih menggunakan Cinema 4D rilis 20 ya. Mungkin kalau teman-teman ada versi terbaru atau yang lebih lama, mungkin ada beda tampilan seperti saya. Mungkin ada untuk di versi terbaru mungkin ada fitur baru ya. Saya belum coba sih, tapi ya mudah-mudahan nggak terlalu beda. Oke, langsung aja. Untuk membuat dadu kita siapkan dulu kotaknya. Bentuk bentuk awalnya itu kotak ya, kita pakai ini cube. Oke, lalu di sini di display kita pilih yang Gouraud shading. Ini ada linesnya, jadi ada garisnya di sini, atau misalnya ini yang shading lines, pokoknya ada linesnya ini ya. Nah, ya, kita tambahkan dulu segmennya. Jadi segmen X kita tambahkan jadi 5 segmen seperti ini. Segmen Y juga kita buat 5 segmen, dan Z juga 5 segmen. Jadi semua ada 5 segmen seperti ini ya. Oke, gini ya. Oke, kalau sudah kita buat dulu pinggir-pinggirnya ini. Kalau kita lihat di sini kan, kalau dadu ini nggak lancip sekali ya, dia ada lengkungannya ya. Oke, kita akan bikin dulu lengkungannya. Jadi di sini kita klik dulu si cube-nya, lalu klik di sini di make editable atau klik C gitu ya, sama aja. Saya klik make editable, lalu kita pilih ke yang points. Point kita jadi akan pilih ke sini dulu, ke live selection. Kita akan pilih titik-titiknya sini di cube ini ya. Kita klik sini, lalu klik shift sini, kita kenain di titik-titik sininya, lalu diputar sampai ada titik yang belum kena, yang pojok-pojok sini ya. Oke, kalau sudah semua, kita bikin dia agak melengkung ke dalam. Jadi di sini kita klik yang scale, lalu kita scale-nya kita turunin aja ke dalam sampai seperti ini ya. Jadi agak seperti ini. Oke ya, kurang lebih sedikit aja seperti ini, misalnya 95% misalnya gini ya. Oke, mungkin nggak usah sebanyak ini deh, coba kita kurang lebih segini aja nih, sampai segini ya kurang lebih ya. Oke, sudah kita buat titik-titiknya. Kalau tadi kita klik point, sekarang kita klik yang polygons. Jadi kita akan pilih sini satu, ini untuk mata dadunya ya. Ini satu, ini dua. Kalau dua ini kita klik shift, klik sini dan sini. Lalu ini tiga, sini, sini dan sini. Empatnya sini. Lalu 5, ini 5. Dan yang terakhir 6. Ini gini ya. Oke. Lalu kita klik kanan, di sini ada extrude inner, kita buat agak ke dalam sini. Nah, kalau kita lihat di sini di angka 6-nya, dia ininya langsung tiga-tiganya menjadi satu ya. Jangan lupa di sini nih, di extrude innernya, di optionnya, di preserve groupnya kita matikan supaya dia jadi satu-satu. Oke, kita ulang lagi ya, kita kecilin gini. Jadi kalau misalnya ini masih centang, ini akan bersamaan ini ya, sekotak ini ya. Jadi kita harus matikan dulu si preserve groupnya ini. Nah ini, oke, kurang lebih mungkin 5 cm gitu ya. Oke, kalau sudah, kita buat lagi, klik kanan extrude inner lagi, atau mungkin kita langsung giniin aja sampai habis ya, sampai 0 cm. Sorry, kita kecilin aja sampai
sampai dia titik ini ya, kira-kira aja ya, saya nggak tahu ini beda-beda mungkin angkanya ya, jadi kurang lebih seperti ini. Oke, kalau sudah kita klik yang sini, klik live selection lagi, kita akan pilih ini ke points lagi, kita klik yang tengah sini ya, lalu di sini kita turunkan ya. Jadi di sini ada di Y-nya ini kita buat minus 10 ya, jadi dikurangi 10, jadi kalau 100 cm berarti jadi 90 cm. Nah, dia jadi akan masuk ke dalam seperti ini ya. Kita akan lakukan hal yang sama untuk ke semua mata dadunya ini. Ini kita klik shift aja, pastikan kena semua ya. Lalu di sini yang 100 cm kita ganti jadi 90 ya, untuk ke semua matanya. Oke, untuk mempercepat saya akan skip ke proses ini. Oke, untuk beberapa bagian di sini, kalau kita lihat di sini minus ya tadi ya, yang minus 90 nih. Jadi ya kalau misalnya minus 100, diisinya juga minus 90. Oke, kalau sudah jadi seperti ini sebenarnya udah hampir jadi, tinggal kita haluskan saja bentuknya. Jadi kita tambahkan di sini di subdivision surface ya. Lalu kita masukkan si cube ini ke dalam subdivision surface nya, dan sudah jadi bagian yang lebih halus ya. Oke, kalau kita render di sini gambarnya sudah jadi halus seperti ini. Untuk tingkat kehalusannya kita tinggal bisa atur di sini di subdivision editornya, kita bisa tambahkan kalau mau lebih halus lagi gitu ya. Cuman kalau lebih sampai 6 step gitu mungkin bagian rendernya nanti ya, kita tinggal diatur aja di sini. Jadi untuk editornya kita pakai yang satu aja mungkin, nanti untuk rendernya kita bisa yang pakai yang 3. Jadi kita lihat kalau di bagian 3 itu lebih halus ya. Oke, mungkin untuk cepat kita pakai 2 aja. Oke, tinggal kita atur si ininya, si warnanya ya. Kita tambahkan tekstur di sini, kita double klik aja. Misalnya saya mau buat si dadunya warna seperti contoh ini, ada warna biru, ada warna merah. Saya pakai warna biru misalnya. Saya pakai warna biru ini. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang solid, kita bisa pakai color ini ya. Nanti tinggal ditambahkan reflektannya seperti ini. Atau kalau misalnya kira-kira rendernya bisa lebih kuat, teman-teman bisa pilih yang transparansi, jadi seperti kaca gitu. Jadi seperti bola kaca gitu ya. Lalu di reflectionnya kita pilih yang misalnya glass gitu ya, kaca ya. Editifnya bisa dinyalakan. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, rendernya juga agak lebih berat ya, dan tapi dia teksturnya transparan tuh seperti kaca ini ya. Oke, nah di sini kalau kita lihat tadi rendernya ini karena baru satu tekstur kita masukkan si bodinya ini jadi warna biru aja ya, sedangkan si mata dadunya ini ikut biru. Sekarang kita akan buat si mata dadunya jadi warna putih ya. Oke, jadi kita buat dulu teksturnya deh biar gampang. Pokoknya ini aja warna putih, terus kita kasih reflektannya gini, kita klik remove dulu, klik add, lalu ke reflection legacy, lalu kita kasih ini pantulannya si glossiness-nya kurang lebih 20%, roughness-nya mungkin 5%, spekularnya saya matikan aja, dibuat 0 ya. Ini buat si tekstur putih ya. Sekarang kita akan buat si matanya tekstur putih. Kalau kita lihat di sini terlalu banyak segmen di sini. Kita agak bingung ya mau pilih segmennya, ini nggak kepilih ya. Saya klik cube dulu. Nah, ini baru kelihatan.
Jadi seperlunya aja, kita cuma perlu bagian dalam sini aja nih ya, di bagian dalam sini. Jadi klik shift lalu kita warnain gini gitu ya, tetap shiftnya tetap ditahan, lalu kita pindah ke sisi yang lain gitu ya. Ini ada 1, yang ini 3, ini sisi 4, dan yang terakhir sisi 6 ya. Oke, kalau sudah semua, kita tinggal drag aja si tekstur putih ini ke salah satu aja nih, ke misalnya saya ke sini ya, boleh di sini, boleh di sini, pokoknya yang sudah kita seleksi kita drag and drop aja ke dalam sini. Oke, itu sudah berbeda warna ya. Jadi kalau saya render, jadi bagian yang tadi kena itu warna putih, sedangkan yang sisi utamanya warna biru kaca ini. Oke, sekarang kita akan permanis gambarnya ya. Sebenarnya ini udah jadi, cuman ini untuk tambahan aja. Misalnya ini ini tadi saya tambahkan plane ya di sini ya. Di sini ada cube, sini saya klik yang lama lalu klik plane. Plane ini adalah untuk bagian rata gitu ya. Lalu shape division surface-nya ini saya naikkan sedikit. Ini. Oke. Misalnya sini. Nah, ini mungkin kalau dadunya terlalu besar saya akan kecilkan. Ini udah kita tinggal klik scale aja sini, klik T. Kita kecilin aja sini. Lalu si plane-nya ini si base-nya ya. Kita anggap aja ini lantainya. Kita perbesar aja gini. Oke, lalu kita atur aja sini. Untuk si kameranya kita akan tempelkan ke lantai. Mungkin saya akan putar sedikit di sini, klik rotate ini ya, biar ada variasinya. Misalnya si dadunya berdiri. Nah, ini di sini si panahnya ini juga ikutan muter. Nah, supaya dia tetap XYZ-nya tetap sesuai di ini nih, di viewportnya, di perspektifnya. Jadi kita klik di sini nih, koordinat sistemnya dinyalakan. Jadi dia bisa langsung normal lagi ya. Jadi sini saya mau tempelkan di sini di lantainya. Nanti kalau mau teman-teman masih mau putar-putar bisa putar-putar sini. Ya, jadi seperti itu aja. Lalu kita tambahkan lagi kamera di sini. Klik kamera, jangan lupa dinyalakan ininya. Lalu di focal length-nya ini kita ganti ke wide angle ya. Jadi ada seperti kamera, kita zoom gitu ya, dengan kamera dengan lensa wide. Jadinya akan seperti ini. Nah, untuk membuatnya lebih seperti ini, kita akan tambahkan sky-nya. Jadi ini kita bisa matikan dulu kameranya, kita bisa atur lagi. Jadi kamera ini udah kita set ada di sini ya. Kita tambahkan lighting di sini. Klik light yang area light ya. Dan saya buat sini agak putar sini. Ini ya. Ini displaynya saya pakai yang Gouraud shading ya, supaya kelihatan posisi lampunya, lightingnya gitu ya. Lalu klik Control dan drag di sini untuk mengcopy ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik Ctrl C Ctrl V di sini, atau klik Ctrl aja lalu tarik ke bawahnya atau ke atasnya juga boleh. Atau juga kalau mau di objeknya juga boleh. Jadi klik dulu objeknya sampai kelihatan panah gini, klik Ctrl dan geser aja seperti ini. Sama aja. Oke, kita putar lagi seperti ini untuk bayangan, misalnya di sini. Oke, kita atur dulu bayangan dari lampu ini, klik light dua-duanya, klik shift gitu ya, atau di blok gini. Shadow-nya kita nyalakan area. Kalau kita lihat di sini hasilnya, saya pakai kamera lagi. Mungkin nggak usah terlalu dekat ya, mungkin sini. Nah, dia sudah ada
pantulan-pantulan cahayanya. Mungkin untuk tutorial saya bikin yang solid aja ya, nggak usah yang, atau saya copy aja gini deh. Saya pakai yang solid aja, nggak usah yang transparan gitu ya. Saya buat ini reflectionnya seperti ini. Oke, saya pakai ini ya. Tinggal diganti aja di sini. Nah, jadi dia nggak terlalu berat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah ada dadunya dan sudah ada bayangannya. Misalnya kalau glossy-nya mau ditambahkan, kita tambahkan lagi di sini. Roughness-nya ini untuk kekasaran surface-nya, permukaannya. Nah, itu sudah ada pantulan-pantulannya ya. Nah, kadang saya nggak suka ini pantulan titik-titik lampu seperti ini. Ini adalah spekular ya. Spekular ini kadang perlu, kadang juga enggak, tapi biasanya saya hilangkan di sini. Spekular strength-nya saya nolin. Kalau saya tambahkan ini, titik-titiknya makin jelas. Nah, itu seperti itu. Ya, ini dimatikan saja kalau nggak suka. Oke. Misalnya gini. Nah, kita tambahkan lagi sky-nya supaya ada efek lampu-lampu yang banyak gitu ya. Kita tambahkan di sini sky, klik sky, lalu kita tambahkan satu tekstur lagi. Di reflektannya dimatikan, di color sini teksturnya kita ganti dengan image, load image gitu ya. Lalu kita ganti saya punya HDRI di sini. Teman-teman bisa download aja di Google, banyak ya, klik aja HDRI, bisa di download, banyak lah yang gratis. Misalnya saya pilih yang ini misalnya ya, atau yang ini deh, lampunya yang banyak. Oke, kalau sudah, diklik no aja supaya nggak ke copy lagi filenya. Lalu kita drag and drop ke sky. Ini tekstur yang ini ya, tekstur yang matte 3 ini saya masukkan ke sky. Nah, sudah kelihatan ya pantulannya. Saya matikan dulu si ininya, kameranya. Saya mau si lampu-lampu itu ada di depan, jadi ini sky-nya saya rotate, saya putar. Ini ya, saya atur lighting-nya. Nah, jadi lighting-nya agak ada di depan. Jadi dia, nah seperti itu. Kalau kurang suka mungkin misalnya saya akan naikkan sedikit, putar ke atas kayaknya. Ini misalnya. Jadi nanti efek cahayanya akan berubah lagi seperti ini. Nah, oke, nanti di teman-teman coba-coba aja posisi mana yang paling sesuai imajinasi gitu ya, maunya kayak gimana. Mungkin saya putar gini deh. Nah, jadi sebelah sini ada lampu, sebelah sini agak gelap. Dan sekali lagi terakhir, untuk si lantainya mungkin saya bikin hitam gini. Saya bikin hitam ya. Lalu si reflektannya saya remove dulu. Saya klik add legacy. Lalu saya bikin sekitar 20-an. Saya kasih roughness untuk permukaannya agak supaya kasar, dan spekularnya saya buat 0. Mungkin roughnessnya nggak usah banyak-banyak, sekitar 10. Kita tambahkan ke lantainya. Oke, tinggal kita render lagi, lihat. Nah, seperti ini. Si lantainya nanti ada pantulan si dadu tapi juga kasar gitu ya. Oke, jadi kalau dadunya mau banyak ya teman-teman tinggal copy aja seperti tadi, tinggal di kontrol dan tarik ke atas, lalu diputar misalnya seperti ini. Mau nomor berapa misalnya, lalu kita atur kameranya lagi, taruh lagi di atasnya, misalnya di sini. Gitu ya, putar gini, lalu di atur lagi warnanya. Misalnya ini saya tinggal copy yang ini biru, ini saya drag, kontrol dan tarik ke sebelahnya.
Misalnya saya ganti warna merah gitu ya. Lalu si subdivision yang kedua nih, ini yang aslinya, ini yang satu berarti kopinya ya. Di cube ini kalau misalnya nggak keluar, ini tambah klik plusnya ini ya, cube-nya ini supaya keluar. Lalu si tekstur merahnya saya tinggal ditiban aja di sini. Nah, jadi ada 2 dadu deh, gitu ya. Kalau mau tambah lagi ya tinggal di copy aja. Begitu terus seterusnya. Nanti tinggal di ganti lagi posisinya, misalnya gini. Misalnya ganti lagi, tinggal di kontrol tarik, lalu ganti warna yang lain. Gitu ya. Tinggal di ini aja. Oke. Iya. Jadi begitu dulu untuk tutorial Maxon Cinema 4D kali ini. Untuk membuat kita sudah dalam 20 menit ini kita sudah berhasil membuat dadu yang simple ya, tapi kenyataannya untuk membuat bentuk yang melengkung ini nggak semudah itu, tapi ya sudah kita pelajari dan ternyata nggak sesulit itu ya. Oke, jadi sekian dulu untuk tutorial kali ini. Jangan lupa untuk selalu dukung konten Penuh Itu di YouTube Indonesia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan terima kasih.